Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Teman-teman, mohon maaf ya berubah-ubah jadwalnya karena di kami tadi ada 22 kelas dan hari ini tadi ada seminar rancangan baru selesai. Di jadwal harus sampai jam 4, tapi tadi alhamdulillah lebih cepat.
Jadi Brahma bisa bimbingan lebih awal. Tadinya mau besok, tapi kalau besok takutnya waktunya mepet ke hari Senin. Ya, teman-teman belum lengkap ya, masih kurang berapa tiga lagi. Oke, baik teman-teman, ini adalah bimbingan terakhir sebelum teman-teman tempur di hari Senin. Ya, teman-teman, sebelum tempur hari Senin ada bimbingan terakhir. Teman-teman, ini adalah garis tipis antara CPNS ke PNS. Walaupun garis tipis, ternyata ada beberapa peserta yang gagal di melewati garis tipis itu karena tadi aktualisasinya tidak maksimal dan tidak dikerjakan, akhirnya tidak jadi ya teman-teman. Sekali lagi, maksud Bu Rahma teman-teman, ini adalah demi masa depan teman-teman. Teman-teman puluhan tahun ke depan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, insya Allah akan tenang, tidak usah tiap tahun, tidak usah nyari kerjaan lagi, tidak usah tes-tes lagi. Tapi teman-teman harus bisa melalui itu dengan ujian atau seminar aktualisasi ya. Teman-teman sudah luar biasa, sudah masuk tes CPNS. Jangan disia-siakan kesempatan yang istimewa ini, gunakan dengan maksimal, laporannya dimaksimalkan. Teman-teman sudah yakin teman-teman mampu, hanya kuncinya adalah dikelola waktu aja. Kelola waktu dengan baik. Kalau teman-teman tidak dibebas tugaskan, tadi curi-curi waktu malam, Sabtu Minggu atau libur, besok teman-teman Sabtu Minggu kalau bisa fokus untuk persiapan Senin. Jangan kemana-mana ya. Jangan apa pergi-pergi dulu. Nanti kalau mau jalan-jalan pergi-pergi setelah seminar, setelah Senin tanggal 2. Jadi besok teman-teman hari ini sampai Minggu silakan fokus untuk laporan dibaca-baca lagi dimaksimalkan dan sepertinya kelompok kita penguji dari Kementerian Imigrasi ya. Jadi Bapak penguji kayaknya lebih paham eh, tentang keimigrasian. Tapi kelebihannya adalah eh, penguji dari imigrasi paham terkait substansi teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar dimudahkan dilancarkan di bimbingan terakhir ini dan teman-teman tadi dimudahkan dan dilancarkan untuk menghadapi hari Senin. Oke, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Ini udah mah kurang dua siapa sih? Bentar. Udah mah kurang bentar, 14. Ini saking banyak nih bimbingannya. Kemarin berapa kemarin seminar? Tadi seminar aja 2 hari berturut seminar rancangan ini. Eh, CPNS Kabupaten Bandung sama tadi CPNS yang satunya lagi. Gelombang. Aldora sudah ada ya? Coba absen dulu. Oke. Teh Aldora. Ada Oke. Ibu. Oke. Kang Arif 03. Oke ada. Kang Ginta. Nah, Ginta yang belum masuk ya. 14. Sudah Kang Hamdan. Oke. 16. Ihwanuddin. Oke. 16. Ada. 17 Kang Ilham. Ada. Teh Hana ada. Teh Najwa ada. Kang Indra. Ada. Siap, ada Ibu. Kang Macin. Kang Teo. Oke. Berarti Kang Macin ya sama Kang tadi. Bentar. Oke. Kurang dua ya. Hmm. Baik teman-teman. Untuk bimbingan siang hari ini adalah bagaimana teman-teman. Udah matanya dulu. Laporan sudah selesai belum? Laporan sudah selesai? Bahan tayang sudah buat? Bahan PPT? Izin Ibu, untuk yang PPT masih belum selesai. Izin. Oke. Siapa yang sudah selesai PPT-nya? Ada yang sudah selesai final PPT? Bahan tayang paparan? Belum semua? Kang Ikhwan sudah selesai? Izin Bu, sudah Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi Kang Ikhwan tadi sebagai contoh nanti ya, eh, paparan. Nah, teman-teman, izin pertama, PPT 1, PPT, teman-teman pastikan tadi memuat yang ada di penilaian. Apa aja di penilaian? Satu, isu yang diangkat.
Kemudian buktinya sama keterkaitan dengan agenda 3. Kemudian pastikan matrik ada kaitan dengan berakhlak. Kemudian gagasan isu itu dikaitkan dengan agenda 3. Itu yang dari poin-poin penilaian dan teknik presentasi. Nah, yang lainnya itu sunnah atau silakan mau dimasukkan atau enggak. Namun tadi sebaiknya PPT adalah miniatur dari laporan, ya. Nah, teman-teman, untuk teknis hari Senin, tanggal 2 Maret, ujian pertama, semua akan ujian satu persatu, one by one, ya. Nah, teman-teman, jadi satu persatu akan dipanggil. eh, Jadwal sudah ada dari Bu itu ya, Bu Dami sudah ada jadwal ya. Nah, teman-teman, jadi nanti akan dibuat breakout room ujian kelompok kita. Berarti kelompok kita 12.2. Nah, 12.2 ini kelompok kita. Nah, teman-teman yang lainnya menunggu di breakout room angkatan 12. Ya, teman-teman begitu masuk ke breakout room angkatan 12, nanti akan di-add oleh Ibu ke breakout room ujian, ya. Jadi satu persatu. Di ruang ujian itu ada 4 orang. Ada Bu Rahma sebagai host merangkap moderator, ada teman-teman sebagai penyaji, ada mentor, ada penguji. Cuma berempat. Paling pengamat kelas 1, ya. Nah, nanti teman-teman akan diumumkan di grup, misalnya Kang Ikhwanuddin sudah selesai, siap-siap Teh Hana. Nah, nanti teman-teman lihat fokus ke WhatsApp group, harus dilihat. WhatsApp group yang pembimbingan, yang kecil ya. Nanti kalau Teh Hana sudah selesai, siap-siap Teh Najwa. Teh Najwa sudah selesai, siap-siap Teh Aldora. Nah, teman-teman jadi semua akan diumumkan di WhatsApp group. Satu orang itu 45 menit. Kalau satu orang 45 menit, namun tadi, bentar Ibu cek dulu. Sebentar PPT. Nah, namun teman-teman 45 menit itu adalah total ya. Sebentar Ibu buka ini ya, buka paparan. Oke. Izin bernama share screen ya. Apa sih yang dinilai? Oke. Sudah dilihat teman-teman? Sudah bisa dilihat? Nah, ini poin-poin penilaian dari penguji. Ketepatan rencana aksi 5% dikaitkan dengan agenda 3, gagasan kreatif 3%, tahapan rencana kegiatan aktualisasi relevan, kemudian kegiatan dikaitkan dengan agenda 2 5%, dan teknik komunikasi 2%. Totalnya 20% untuk seminar rancangan. Nah, di seminar akhir 30%. Nah, ini teman-teman ini level nilainya. Nah, ada 80. Nah, teman-teman lihat ke sini. Nah, lihat level 4. Isu yang diangkat aktual dan dikaitkan dengan agenda 3 disertai dengan bukti-bukti. Nah, kalau teman-teman bisa menyertakan bukti-bukti, berarti teman-teman nilainya bisa di atas 80. Ini udah lulus. Batas lulus 70,01. Ini ketepatan rencana aksi. Jadi, pastikan di paparan ada isu dan keterkaitan dengan agenda 3. Kemudian gagasan kreatif. Nih, gagasan kreatif kemudian memiliki pemecahan 3 kegiatan. Tapi teman-teman lebih ada yang 4, ada yang 6 ya. Berarti sudah oke. Kemudian teman-teman antar tahapan harus nyambung atau tadi relevan. Kemudian juga tadi kegiatan-kegiatan harus ada agenda 2-nya. Itu nilainya pasti kan teman-teman level 4. Itu teman-teman untuk yang tadi penilaian. Nah, teman-teman lihat alokasi waktu seminar. Teman-teman per orang, per peserta 45 menit dengan pembagian 5 menit coach sama Bu Rahma, kemudian peserta, mentor, dan diskusi narasumber 20 menit. Ya, kayak itu untuk nanti hari Senin. Jadi semuanya per orang itu 45 menit. Nah, nah, teman-teman, untuk hari apa? Untuk itu sekarang kita latihan ceritanya gladi resik ya. Gladi resik seminar karena tadi Kang Ikhwanuddin sudah selesai. Jadi Kang Ikhwanuddin sebagai peserta, Kang Ikhwanuddin sebagai peserta pelatihan ceritanya ya. Kemudian Teh Hana sebagai mentor, oke. Kang Hamdan sebagai penguji cerita ya. Kita bermain peran ya. Jadi ya. Jadi Kang Ikhwanuddin sebagai penyaji, Teh Hana mentor, Kang Hamdan sebagai penguji. Nah, teman-teman, nanti teman-teman pertama
tadi akan dibuka oleh Bu Rahma. Bu Rahma kan nyapa begini. Selamat pagi Bapak Penguji, Ibu Mentor. Izinkan saya Rahmawati sebagai kos di bimbingan angkatan 2 atau kelompok 2. Penyaji pertama ada Kang Ihwanuddin yang akan memaparkan rancangan aktualisasinya. Nah, Kang Ihwanuddin langsung sambut. Terima kasih kepada Bu Rahma yang sudah memberikan waktunya. Izin saya share screen. Nah, gitu ya, Kang Ihwanuddin ya. Semuanya. Kemudian juga boleh menyapa penguji. Selamat pagi Bapak penguji, juga Bapak mentor, Ibu mentor. Nah, kalau teman-teman takut salah menyebut nama, tidak usah nyebut nama, langsung aja Ibu coach, Ibu mentor, Bapak penguji. Nah, itu cukup ya. Jangan sampai teman-teman salah nama. Kalau kalau ada catatan boleh, tapi kalau nggak ada, boleh sebut cuma cukup tadi Ibu mentor atau Bapak mentor, Bapak penguji dan Ibu coach. Itu cukup. Tidak usah nama lengkap jika khawatir takut salah. Nah, setelah itu izin saya share screen. Jangan lupa ketika share screen, teman-teman izin apakah suara saya sudah terdengar? Jangan langsung paparan. Apakah suara saya sudah terdengar? Kalau sudah terdengar, lanjutkan. Izin apakah paparan saya sudah terlihat? Boleh konfirmasi ya. Apakah paparan? Jadi jangan share screen langsung bicara langsung. Pernah waktu itu ada langsung nyorot padahal paparannya belum tampil. Ya, jadi nggak apa-apa konfirmasi. Izin apakah suara saya sudah terdengar? Izin apakah paparan saya sudah terlihat? Kalau sudah baru lanjutkan. Baru teman-teman lanjutkan ya. Nah, teman-teman paparan sampai 20 menit, 15 sampai 20 menit setelah paparan. Demikian rancangan aktualisasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Nanti diambil lagi sama Bu Rahma. Baik, terima kasih kepada Pak Ihwanuddin yang sudah memaparkan rancangannya. Selanjutnya waktu saya silakan kepada mentor. Eh, untuk memberikan penguatan. Nah, teman-teman mentor diberikan waktu 5 menit untuk memberikan penguatan, support atas aktualisasi teman-teman. Pastikan mentor tahu apa yang dibuat teman-teman. Siapkan satu paragraf itu buat mentor, Pak ini aktualisasi saya, ini kebermanfaatannya. Pastikan mentor mensupport apa yang teman-teman kerjakan. Jadi saya adalah Rahmawati, tadi coach dari atau mentor dari Aldora, bahwa yang dibuat Aldora itu luar biasa keren, belum ada sehingga saya sangat mendukung kegiatan tersebut. Nah, tahun kemarin ada yang peserta ditunda karena mentornya tidak support atau tidak mendukung. Saya tidak tahu dia mengerjakan apa, saya tidak tahu dia tidak pernah bimbingan. Nah, kalau mentor sudah berkata seperti itu, pasti ditunda. Pastikan mentor mensupport. Jadi makanya si mentor kasih narasi satu paragraf, Pak, Ibu, ini apa yang saya buat ya dari teman-teman. Oke. Kemudian teman-teman nanti setelah meter penguatan, waktu akan serahkan ke penguji. Nah, di situ penguji akan tanya jawab. Tipsnya adalah satu, siapkan catatan untuk ujian. Jadi semua masukan penguji dicatat. Siapkan ballpoint sama kertas. Atau saat tanya jawab penguji direkam pakai handphone boleh. Langsung direkam begitu tanya jawab penguji langsung direkam boleh. Intinya apa siapkan catatan terus kemudian boleh direkam. Jangan mengkonfirmasi jumlah pertanyaan. Izin Bapak tadi pertanyaan ada 4 ya? Jangan, tapi langsung teman-teman jawab. Izin Pak menjawab. Nah, kalaupun ada pertanyaan yang belum terjawab, pasti mentor akan bertanya. Kang Ihwanuddin yang tadi saya tanyakan belum kejawab. Oh ya Pak, izin dilengkapi. Ya, tidak boleh mengkonfirmasi jumlah pertanyaan. Tapi kalau suaranya tidak terdengar, bilang, izin Pak Penguji suaranya mohon maaf terputus-putus itu boleh. Jangan diem aja di gini, gak kedengeran ya. Ditanya, Bapak Penguji mohon izin tidak terdengar. Itu teman-teman ya, jadi siapkan catatan, kemudian jangan mengkonfirmasi pertanyaan. Kemudian ketika mau menjawab, berhenti dulu. Lihat intonasi penguji. Apakah penguji sudah berhenti nadanya atau masih mau melanjutkan? Jadi misalnya izin Pak Penguji, apakah boleh saya jawab? Sebentar, saya masih banyak tuh pertanyaannya. Sebentar dulu. Nah, teman-teman diam. Tapi izin Bapak, apakah boleh saya jawab? Silakan dijawab Mas Ginta. Nah, gitu ya. Silakan dijawab Teh Alura. Izin saya menjawab. Jadi jangan tunggu berhenti dan izin dulu. Barangkali mentor akan memberikan pertanyaan sekaligus. Sebentar, saya masih ada 2 pertanyaan lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi konfirmasi untuk menjawab. Pastikan teman-teman menjawab dengan sesuai kemampuan teman-teman, tidak menggurui penguji. Tidak menggurui penguji karena penguji dari IMIPAS ya. Sampaikan jawab dengan lugas dan tegas. Bahwa yang teman-teman buat ini adalah akan bermanfaat. Ya, itu pastikan ada kemanfaatan. Kemudian
akan ada dampak baiknya untuk kinerja di tempat teman-teman. Nah, teman-teman jelaskan dengan baik, lacakan dengan baik sama jawab. Jika teman-teman sudah kepepet, bingung, gak ada jawaban, jangan diam. Keluarkan kalimat pamungkas atau kalimat sakti. Terima kasih Bapak Penguji atas masukannya. Nanti akan saya koordinasikan lagi, bimbingan lagi dengan coach dan mentor saya. Itu kartu as. Kalimat as kalau teman-teman sudah tidak tahu jawabannya, sudah bingung, sudah kepepet. Tapi keluarkannya di akhir, jangan di awal, dikit-dikit. Iya Pak, saya koordinasikan. Iya Pak, gitu. Jangan, dijawab dulu. Jawab dulu sebisanya, semaksimal jawabnya. Di ujung baru udah kepepet baru. Baik Pak, akan saya koreksikan lagi dengan coach dan mentor saya. Itu kalimat sakti, kalimat pamungkas ketika teman-teman sudah kepepet, bingung mau jawab apa. Nah itu ya. Oke. Kemudian teman-teman tadi dicatat. Kemudian jawab dengan baik dan tegas. Pastikan kebermanfaatannya terlihat. Kenapa eh, teman-teman melakukan itu? Pastikan teman-teman menguasai apa yang teman-teman lakukan. Jawab dengan tugas dan tegas ya. Jangan jangan menggurui tapi dijawab dengan baik. Kalau masukannya tipe, salah pengetikan, salah istilah, tidak usah didebat. Kalau kesalahannya tipe-tipe, enggak apa ini nggak usah didebat, oke? Ketika masukannya tipe-tipe, salah pengetikan, tidak usah didebat, cukup bilang, mohon maaf Pak, nanti saya perbaiki. Mohon maaf Pak, nanti saya perbaiki. Nah, kalau untuk masukannya tipe-tipe, jangan jangan didebat, itu sudah pasti salah ya. Oke, izin Pak, baik saya perbaiki, itu aja cukup. Kemudian teman-teman, di akhir sebelum penutup, nanti akan Brahma atau akan moderator sampaikan, silakan Mas Iwanuddin closing statement. Nah, sebagai penutup. Nah, teman-teman closing statement ya atau penutup boleh pantun, tapi pantunnya yang konotasinya baik. Boleh pantun, boleh intisari dari aktualisasi, boleh quote. Kalau udah bingung, gak ada kata penutup, udah ucapan aja terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu penguji, Bapak Ibu mentor dan coach untuk arahannya. Semoga saya bisa melaksanakan aktualisasi dengan baik. Nah, untuk closing statement, teman-teman siapkan catatan boleh dibaca. Izin saya closing statement seperti apa boleh dibaca. Siapkan catatan untuk closing statement, siapkan catatan tadi untuk penguji, closing statement boleh dibaca ya. Oke, paparan teman-teman tadi 15 sampai 20 menit. Pastikan yang poin-poin penilaian tersampaikan. Ini isu dikaitkan dengan agenda 3, gagasan kreatif dengan agenda 3, dan di mana seluruh kegiatan sudah saya kaitkan dengan materi agenda 2 atau berakhlak. Ya, itu teman-teman ya tipsnya. Nah, kemudian teman-teman, tadi barusan bersama ujian, ada yang nggak bisa share screen, tiba-tiba mati. Nah, kalau teman-teman ini ada yang satu kantor, pastikan berdekatan. Jadi kalau ada apa-apa bisa pinjam laptop teman. Bosan kebetulan, jadi dia pakai laptop mentornya, untung udah kesal mentornya. Nggak keluar suara sama nggak ada layarnya. Jadi teman-teman, saat ujian, kalau ada yang satu kantor ujian, deket temennya, biar bisa pinjam laptopnya. Ya, karena ini Ramadan, bagi yang puasa, eh, pastikan sahurnya minum air putih yang banyak ya. Pas malam air putih 4 gelas, pas sahurnya 4 gelas. Takutnya tiba-tiba batuk, kadang serak ujug-ujug ya. Nggak puasa pun suka kadang batuk ujug-ujug. Nah, karena ini lagi Ramadan tidak bisa minum yang puasa ya. Jadi sahurnya minum 4 gelas air putih, malamnya juga air putih jangan kopi dulu ya, jangan kopi ya. Minum air putih 4 gelas, pas bangun 1 gelas, makan, minum lagi, dan sebelum imsak minum 1 gelas lagi. Bagi yang tidak saum boleh siapkan air putih di sebelahnya. Bagi yang saum sekali lagi sahurnya minum air putih minimal 4 gelas ya biar tidak batuk atau tidak serak. Oke. Kemudian teman-teman laptop dari malam Senin, Minggu malam Senin, teman-teman laptopnya itu sudah dicas full 100%. Sehingga jika ada kendala apa-apa atau ada mati listrik, minimal cukup untuk 45 menit. Kemudian yang kedua, pastikan casan laptop ada di dekat bersebelahan dengan teman-teman, jangan nyari-nyari. Ketika ada kendala teknis, ada teman yang membantu. Bertahanlah teman-teman, hanya 45 menit hari Senin demi puluhan tahun ke depan. Jangan jangan kabur, jangan hadapi saja hari Senin. Bu, saya takut gitu. Jangan hadapi aja untuk puluhan tahun ke depan, ya. Apapun yang terjadi hari Senin kita hadapi sama-sama, ya.
Kemudian teman-teman, eh, pernah nggak teman-teman dalam pikiran itu teman-teman sudah punya jawaban, tapi begitu keluar teh susah. Di pikiran teh sudah ada, aduh mau jawab A, tapi di mulut nggak keluar, di mulut itu nggak ada, nggak bisa jawab. Benar? Nah, itu karena kurang doa, ya. Jadi teman-teman pastikan awali jadikan doa sebagai langkah pertama, bukan langkah terakhir. Yang bagi yang muslim silakan baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wah kata milisan yafqahu qawli. Ya udah, ya ya Tuhan, mudahkan lidahku dari kekakuanku agar mereka paham yang aku sampaikan. Bagi yang non muslim silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, ya. Nah, untuk yang muslim, ini Ramadan. 10 menit menjelang berbuka itu waktu emas untuk berdoa, diijabah. Silakan berdoa. Besok hari Jumat, Jumat sore duduk sebentar, jangan langsung buru-buru. Habis sholat asar duduk, ya Allah mudahkan saya menjawab semua pertanyaan penguji dengan baik. Mudahkan laptop saya, sinyal saya, mentor saya, semuanya didoakan. Doakan coachnya, doakan pengujinya. Kan penguji sudah ada, silakan disebut penguji dalam doa. Bagi yang muslim, kirim Al-Fatihah. Jadi silakan yang muslim 10 menit sebelum berbuka sama sahur waktu terbaik untuk berdoa, dan besok ada Jumat. Jumat juga waktu terbaik untuk berdoa. Jumat sore setelah asar jika orang berdoa tidak akan tertolak alias dikabulkan. Bagi yang non muslim masih ada hari Minggu. Yang non muslim hari Minggu saat beribadah berdoa yang sama. Ya Tuhan, mudahkan saya ujian, mudahkan saya teman-teman saya ujian dan bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan lulus, diminta pengen lulus, ya. Ya, sekali lagi teman-teman berdoa, jadikan doa sebagai langkah pertama bukan langkah terakhir. Sekali lagi yang puasa, tadi setiap mau buka puasa berdoa 10 menit mencoba itu waktu masa itu diijabahnya doa. Bagi yang non muslim silakan hari Minggu ketika beribadah tolong berdoa, ya Tuhan mudahkanlah, ya. Jadi jadikan doa sebagai langkah pertama. Karena tadi ini adalah garis tipis antara CPNS dan PNS. Teman-teman jadi PNS atau enggak ditentukan oleh aktualisasinya di rancangan sama di seminar akhir. Brahma sudah ditakdirkan menjadi kos teman-teman. Brahma pengen kos Brahma semuanya lurus. Tidak ada satupun yang ditunda, tidak ada satupun yang tidak lulus. Ya, oke. Brahma hanya membantu, tapi aktor utamanya ada di teman-teman. Brahma bantu doa, bantu support, dan teman-teman juga harus semangat. Ya, teman-teman sekali lagi kelola waktu dengan baik sambil bekerja, sambil mengerjakan aktualisasi. Besok Sabtu Minggu ya coba dicek kembali, apa dibuka-buka lagi. Mohon tidak kemana-mana, maksudnya biar teman-teman sehat dan fit. Kalau teman-teman hari Senin tidak seminar, udah pasti ditunda atau remedial sendirian. Ah, jadi pastikan teman-teman hari Senin apapun yang terjadi hadapilah. Ya, hari Senin, Bu takut, deg-degan, doa, doa, doa. Mau juga Bu Rahma deg-degan, udah baca doa aja. Ya, masuk kita sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk Allah ada Allah Tuhan tidak akan memberikan beban di bahu yang salah. Kalau teman-teman terpilih laksa di Jatinangor, berarti teman-teman terpilih untuk lulus. Cuma tadi teman-temannya mau usaha atau tidak. Nah, kuncinya tetap pada teman-teman. Allah Tuhan tidak akan memberikan beban di pundak yang salah. Pasti di pundak yang benar. Jika teman-teman terpilih, baik teman-teman bisa menyelesaikan dengan baik. Oke? Saya harus semangat ya, harus semangat dan pasti bisa. Bisa-bisa kudu bisa, pasti bisa. Insya Allah lulus. Ya. Nah, itu tips aja intinya teman-teman. Apapun yang terjadi, hadapilah kumaha kewe, kumaha hari Senin. Ya. Oke, ya. Jangan kabur atau nggak ada. Kemarin ada soalnya ibu. Ibu itu kemarin hari apa ya? Kos ini sih itu kemana cariin dari Halmahera, Kabupaten Halmahera. Mana Kang? Ini Kang Masuk cariin temennya ini kemana gitu. Ternyata deg-degan. Nggak tahu kabur kemana. Jangan hadapi aja ya. Kalau teman-teman bisa menjelaskan, hadir aja sudah ada nilai. Hadir sudah ada nilai. Cuma tinggal menjelaskan apa yang teman-teman buat. Oh iya, seminar rancangan itu biasanya akan banyak masukan. Namanya masih rancangan, masih rencana, penguji akan bilang, Teh Adora boleh tambahkan ini, Teh Najwa boleh tambahkan, bisa nggak? Teh Hana, teman-teman, kalau kata teman, oh iya Pak, saya tambahkan. Tapi kalau teman-teman bilang yes, iya, nah nanti akan ditagih seminar akhir. Dulu Teh Adora bilang iya, mana yang dikerjakan ya. Kalau teman-teman itu bisa, pastikan teman-teman itu dikerjakan ya. Tapi kalau teman-teman bingung, aduh bisa nggak ya? Tadi jawab dengan kalimat pamungkas. Izin Bapak, saya koordinasikan dulu dengan coach dan mentor saya. Oke. Sekali lagi kalimat itu dikeluarkan terakhir, bukan di awal. Ya, kalimat akan saya koordinasikan itu kalimat pamungkas, kalimat sakti, tolong keluarkannya di ujung setelah teman-teman tidak punya jawaban. Terus teman-teman, biasanya penguji di awal sama di akhir, insya Allah sama.
Seminar rancangan sama seminar akhir pengujinya sama. Sehingga nanti kalau teman-teman dikasih masukan, saran, mereka akan mencatat dan ditagih nanti saat seminar akhir di bulan April. Ya, makanya siapkan catatan. Oke. Nah, kalau teman-teman misalnya masukannya ada yang kurang jelas, teman-teman izin konfirmasi. Izin Bapak jadi masukannya A, B, C, D. Itu boleh konfirmasi. Masukan boleh konfirmasi. Izin Pak nanti saya buatkan ini, buatkan ini, buatkan ini. Oh iya, Dek. Nah, ya, boleh konfirmasi kalau terkait masukan. Oke? Any question? Ada pertanyaan? Boleh, silakan. Bertanya dulu sebelum kita latihan. Yakin nggak ada pertanyaan? Hayo. Iya, ada pertanyaan nggak? Sudah, oke, silakan Kang Arif. Kang Arif Izin silakan. Ibu, Boleh. dengar suara saya. Gimana? Izin Suaranya putus-putus, Kang. bertanya Ibu. Teman-teman, suara Kang Arif putus-putus nggak? Di Bu Rahma putus-putus? Apa suara saya terdengar Ibu? Nah, coba ya, terdengar. Siap. Ada? Bisa Kang Ya. Arif? Izin bertanya terkait eh, eh, suara saya. Terkait aktualisasi saya kan memerlukan eh, barang yang beli Ibu. Mm-mm. Barang beli itu nanti dari uang saya sendiri. Apakah nanti penguji menghendaki Bu? Ah, paling kalau tanya ini pakai uang siapa? Nanti saya akan koordinasikan dengan mentor apakah ada anggaran di kantor. Namun saat mungkin untuk saat habituasi mungkin bisa dari saya dulu Pak. Nanti ke depannya mungkin bisa dianggarkan, nggak apa-apa. Ya. Nah, izin mungkin nanti saya koordinasikan dengan mentor apakah tersedia anggaran untuk membeli alat tersebut. Jika belum ada, saya insya Allah ikhlas untuk aktualisasi ini untuk kebermanfaatan di kantor. Saya sementara di awal karena ini masih apa namanya proses saat aktualisasi sampel nanti kan saya akan coba dari yang pribadi dulu. Nanti mungkin depannya mungkin dianggarkan gitu aja. Kan nah, kebetulan dari IMIPAS juga ya nanti penguji jadi mungkin tahu gitu ya. Tidak apa-apa Pak untuk sementara saya apa untuk berkontribusi untuk kantor saya karena untuk kebermanfaatan banyak orang mungkin kedepannya nanti bisa dianggarkan untuk tahun berikutnya jika tidak tersedia gitu. Itu ya Kang Arif. Kang Arif. Nah, teman-teman, pas ujian tidak boleh suaranya luplek. Kadang-kadang apa teknis itu mengganggu. Penguji tidak bisa mendengar. Jadi pas ujian satu, pastikan sinyalnya kuat ya. Sinyalnya kuat, tidak luplek, tidak terlempar. Ya, sekali lagi tidak terlempar, harus kuat, cari sinyal terbaik atau tethering. Ya, sekali lagi jangan terlempar karena tadi 45 menit tapi penentuan untuk puluhan tahun ke depan. Pastikan teman-teman tes suara tidak noise, tidak terlempar dan tidak terputus-putus sehingga penguji apa tuh gitu ya. Teman-teman harus clear, 45 menit clear ya. Kemudian teman-teman, nama mentor di Zoom pastikan sesuai dengan namanya. Jangan ini pas Surabaya, ini pas Ponorogo, ini pas Jember, nanti bingung ini yang mana ya. Jadi teman-teman pastikan ke mentor, nama mentor di Zoom sesuai nama sesuai dengan undangan, jangan nama kantor. Nama kantor boleh belakangnya. Jadi mohon nama mentor sesuai dengan undangan di surat eh, seminar. Jika hari H mentor misalnya ada halangan, sekali lagi jika mentor ada halangan, tanya ke mentor, Pak izin mau diwakilkan oleh siapa? Kalau bisa pegawai senior yang ada di situ tapi ditunjuk oleh mentor. Jadi teman-teman sekali lagi, mentor jika halangan urgent banget gak bisa hadir, teman-teman bisa diwakilkan oleh wakil mentor tapi yang ditunjuk oleh mentor. Pak izin, kemarin ada tuh, Bu, mentor saya masih rapat gimana tuh? Tanya mentornya boleh nggak diwakilkan? Boleh, ya ditunjuk pegawai yang senior. Ya, ya teman-teman itu eh, mentor tadi terkait anggaran silakan jawab dengan lugas saja izin Pak. Nanti saya konsulkan dengan mentor barangkali tersedia anggaran. Kalau nggak tersedia gimana? Kalau nggak tersedia izin Pak, tidak apa-apa sementara pakai uang saya dulu karena ini untuk proyek apa untuk sampel nanti setelah aktualisasi mungkin kedepannya bisa dianggarkan ya.
Jawab dengan tegas ya. Tadi mentor, pas sekali lagi mentor, ketika teman-teman mentor tiba-tiba ujian nggak bisa, langsung cari wakil mentor ya. Cari wakil mentor, konfirmasi ya ke segera ke kami. Kemudian tadi jika mentor pengen hadir tapi sibuk mentornya, teman-teman boleh teman-teman mentor setelah memberikan penguatan langsung lift dari Zoom. Setelah nanti akan ditawarkan Bapak, apakah bisa menemani Teh Aldor sampai selesai atau ada kegiatan yang lain. Nah, kalau mentor tetap pengen hadir tapi sibuk, boleh tadi mentornya penguatan dulu, memberikan dukungan baru nanti keluar. Khusus mentor boleh pakai handphone. Jadi kalau misalnya di jalan tapi pengen jadi mentor, untuk mentor pastikan pakai handphone tapi di situ namanya siapa tertera ya. Tapi kalau misalnya siapa pakai laptop itu baik. Tapi kalau urgent di jalan tapi tetap pengen jadi mentor, khusus mentor boleh pakai HP. Teman-teman tidak boleh ya kan teman-teman ujian sambil share screen ya. Nah, teman-teman satu lagi. Tadi sinyal loop tidak boleh loop harus kuat. Kemudian tadi cek suara paparan. Nah, teman-teman terkait paparan nanti yang diupload untuk penguji filenya di PDF-kan biar ketika penguji buka tidak pecah tulisannya tidak berantakan. Karena kan biasanya beda laptop, beda PC itu suka berubah sih huruf-huruf itu jadi berantakan. Nah, jadi untuk laporan sama PPT-nya itu di PDF-kan baru diupload. Namun, teman-teman, khusus untuk hari Senin paparan, bahan paparannya jangan PDF. Ya, kalau PDF nanti nggak bisa next-nextnya. Kalau PDF itu nanti kesulitan next-nextnya agak rumit. Jadi saat paparan pakai belakangnya PPT atau pakai Canva. Jangan yang PDF intinya. Kalau PDF begitu next-nextnya hese susah ya untuk next-nextnya sehingga teman-teman nanti takutnya kerepotan. Ya, teman-teman itu ya tips and triknya tolong dicatat. Eh, apa harus maksimal persiapan hari Senin, persiapannya maksimal, usaha maksimal, doa maksimal. Jadi demi puluhan tahun teman-teman di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Itu ya teman-teman. Saya. Oke. Nah, sekarang kita gladi resik. Eh, Kang Ihwaluddin nanti sebagai penyaji, Rehana sebagai mentor, dan Kang tadi Hamdan ya sebagai penguji. Oke. Ini jadi apa ya namanya miniatur ujian seminar ya. Sekali lagi teman-teman. Oh iya, nanti teman-teman, bisa Kang Evanuddin tuh udah siap-siap Teh Aldora. Aduh Bu, mentor saya nggak bisa atau misalnya bergeser. Misalnya ternyata Teh Najwa bisa. Bu, mentor saya sudah siap. Teh Najwa masuk duluan, jadi tidak menunggu. Kalau menunggu yang mentornya, nanti takutnya sampai isak, kasihan yang buka puasa ya. Jadi pastikan mentor juga siap-siap sesuai jamnya. Jadi kalau misalnya nomor satu sudah siap, nomor nomor dua sudah di breakout room. Apakah boleh, Bu, masuk zoomnya dari pagi atau boleh nanti? Nah, masuk zoomnya pilihan. Boleh dari pagi atau boleh maksimal H-2 peserta. Misalnya nomor satu sudah mulai. Nah, nomor dua, nomor tiga sudah di breakout room. Ya, takutnya tadi ada yang mentornya belum datang, diganti dulu oleh berikutnya. Jadi teman-teman harus proaktif demi kelancaran nanti ujiannya. Ya, oke. Baik, kita mulai ya, Kang Ihwaluddin. Oke. Nah, teman-teman, paparan sudah dibuka. Jangan nyari-nyari file. Kadang, oh, mananya file saya? Mana file saya? Itu kelamaan teknis. Teknis tapi mengganggu deg-degan. Ya, ya teman-teman. Eh, untuk apa? Untuk paparan sudah dibuka di laptopnya sehingga ketika share screen dimudahkan tidak mencari file lagi. Oke. Oke. Baik, teman-teman, kita mulai saja. Ceritanya ini sudah ujian ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak penguji, Bapak Hamdan yang sudah hadir di seminar rancangan aktualisasi Latsar Angkatan 12 kelompok 2. Juga kepada Ibu Hana sebagai mentor dari Bapak Ihwaluddin. Terima kasih untuk kehadirannya. Izin pada pagi hari ini akan berlangsung seminar rancangan aktualisasi Latsar Angkatan 12 kelompok 2 dengan penyaji pertama ada Mas Ihwaluddin Ferdiansyah. Kemudian nanti izin nanti sebagai rundown-nya saya akan buka oleh saya, kemudian paparan oleh peserta, penguatan oleh mentor oleh Ibu Hana dan tanya jawab oleh penguji Bapak Hamdan. Untuk memaksimalkan waktu, saya persilahkan kepada Mas Ihwaluddin untuk memaparkan rancangan aktualisasi ini. Terima kasih kepada Bu Rahma. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iqbalun Mergiansa. Saya peserta Latsar gelombang 3 angkatan 12
dengan nomor NDH 16. Mohon izin untuk share screen. Dan jangan lupa ya, selain output itu yang ditunggu, tentu saja kan fermentasinya udah apa yang ditunggu ya, ditunggu semua tempat juga kan. Itu yang paling penting kan. Mohon izin, Sudah terlihat, Bapak, Pak? Ibu penguji, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Mas. Oke, berikut adalah paparan yang akan saya presentasikan pada Mas sore hari Iwan, ini. Mas Iwan jangan lupa disapa dulu penguji sama mentornya, disapa dulu. Siap, Ibu. Ayo, terima kasih Bu Rahma sebagai moderator. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Mentor Bu Hana gitu. Disapa dulu ya teman-teman mentor sama pengujinya ya. Baru Siap. paparan mulai ya. Oke, ulangi. Ayo. Terima kasih kepada Bu Rahma yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan presentasi pada sore hari ini. Dan selamat sore pada Bu Hana, Bu Hamdan yang sudah hadir pada kesempatan yang baik ini. Selanjutnya saya mengambil judul siap, yaitu sistem identifikasi aman pintu, yang berarti pengoptimalan pengamanan dengan fiber door untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Bilangungan. Selanjutnya profil peserta, nama saya Iqbalul Merdiansah, jenis kelamin laki-laki, saya lahir di Lamongan 18 Desember 2002, NIP 2002 2002 1218 2025 06 1005. Jabatan sebagai penjaga tahanan di instansi Kementerian Imigrasi dan Masyarakatan dengan nomor NDH 16 angkatan 3. Yang saya tangkap sih secara umum kan terkait Selanjutnya role model yang saya ambil adalah Bapak Suyanto selaku mentor dengan NIP 199304121994031001 sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Bilangungan. Alasan mengambil role model beliau adalah kepemimpinan tegas dan disiplin, keseimbangan sikap santai dan berwibawa, profesionalisme dan tanggung jawab, dan loyalitas dan semangat pengabdian. Relevansi dengan aktualisasi, menjaga model mirroring, menanamkan nilai ASN berakhlak, mendorong peningkatan kompetensi dan kontribusi, dan menyediakan teladan dalam situasi nyata. Selanjutnya latar belakang. Aparatur sipil negara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan terbaik yang profesional dan berkualitas. Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Restorasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021, ASN harus menjalankan core value ASN berakhlak. Pegawai ASN yang wajib memiliki serta menjalankan core value dan employer branding ASN, yaitu berakhlak, merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Ketujuh nilai tersebut memiliki beberapa panduan perilaku yang kemudian dijadikan dasar bagi ASN dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian, identifikasi isu terkait perlunya pengoptimalan pengamanan pintu utama di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Bilangungan. Hal tersebut dilatar belakangi karena kurangnya pengamanan jika menggunakan jendela kecil komunikasi, sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di pintu utama Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Bilangungan. Selanjutnya, identifikasi isu.
Isu 1. Belum optimalnya pengamanan pintu utama koridor menggunakan alat koridor atau lubang inti pintu. Ya, berarti di lembaga pemasyarakatan khususnya di pengamanan pintu utama yang menjadi ujung tombak lalu lintas keluar masuknya pegawai, pengunjung dan pihak luar, sehingga pengamanan di pintu utama lembaga pemasyarakatan masih belum optimal dan dapat mempengaruhi keamanan. Lubang intip yang besar juga akan menjadikan kerawanan serta ancaman keamanan bagi petugas dan ketidakadanya fasilitas koridor atau lubang intip pintu menyebabkan petugas tidak dapat melakukan verifikasi visual terhadap tamu dan pihak luar sebelumnya. Kondisi yang diharapkan melalui pengoptimalan penggunaan koridor dapat meningkatkan keamanan serta pencegahan gangguan keamanan dengan tertiban di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Lamongan. Melalui adanya koridor ini kita dapat mengurangi potensi resiko seperti penyusupan, tindakan kriminal, dan dorongan paksa dari luar yang dapat diminimalkan. Pihak yang terdampak. 1. Petugas pintu utama yang bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan di pintu utama. 2. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas keamanan di dalam lapas. Keterkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Pengelolaan keamanan yang belum optimal sehingga dituntut untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Lemahnya pengamanan pada pintu utama juga menurunkan standar keamanan yang berpotensi menjadi pemicu adanya gangguan keamanan dan ketertiban. Smart ASN menjadikan inovasi sebagai alat filter berupa koridor pada pintu utama sehingga dapat mengidentifikasi pengunjung terlebih dahulu sebelum berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Selanjutnya, isu 2, belum tersedia petunjuk pos penggeledahan badan sehingga pengunjung sering bingung dengan alur kunjungan. Kondisi saat ini belum tersedia petunjuk informasi untuk menuju pos penggeledahan badan. Kondisi yang diharapkan terdapat petunjuk untuk menuju pos penggeledahan badan sehingga pengunjung tidak merasa bingung dengan alur kunjungan. Kondisi Oke, dengan demikian pengunjung tidak bingung dan mengetahui alur kunjungan dengan jelas pada lembaga pemasyarakatan kelas 2 Lamongan dan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada pengunjung yang akan masuk serta mempercepat alur kunjungan untuk menuju ke ruang penggeledahan badan. Pihak yang terdampak, 1. Pengunjung yang belum terbiasa berkunjung, 2. Tamu dari luar yang memiliki kepentingan masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Keterkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Lemahnya fungsi pengamanan publik, pelayanan publik yang berkewajiban memberikan pelayanan yang prima, pengaruh pada Smart ASN adalah kurangnya keramahan dalam melayani. Lemahnya fungsi publik yang berkewajiban memberikan pelayanan yang prima dan menjadi tanda kurangnya perhatian terhadap kenyamanan dan kejelasan alur bagi pengguna layanan. Dan berpengaruh pada Smart ASN, yaitu kurangnya keramahan dalam melayani pada pos penggeledahan yang membingungkan, menunjukkan kurangnya empati terhadap pengunjung, serta kurangnya proaktif dan memberikan informasi yang jelas. Selanjutnya, isu ketiga, yaitu belum tersedia bilik laktasi di ruang kunjungan sehingga para ibu harus menyusui di depan umum. Kondisi saat ini belum tersedia bilik laktasi di ruang kunjungan yang dapat menunjang fasilitas ibu menyusui. Saat ini belum tersedia bilik laktasi di ruang kunjungan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Lamongan. Kondisi tersebut mengakibatkan ibu yang membawa bayi terpaksa menyusui di area terbuka atau di tempat umum. Situasi ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi ibu dan bayi, serta berpotensi mengurangi privasi dan rasa aman
selama berada di lingkungan kunjungan. Selain itu, ketidakadanya fasilitas laktasi menunjukkan belum optimalnya penyediaan sarana yang ramah ibu dan anak, serta belum sepenuhnya mendukung pemenuhan kebutuhan dasar pengunjung khususnya ibu menyusui. Kondisi yang diharapkan, tersedianya bilik laktasi yang layak, tertutup, bersih, nyaman di ruang tunggu kunjungan sehingga ibu dapat menyusui bayinya. Diharapkan tersedia bilik laktasi yang layak, tertutup, bersih, dan nyaman di ruang tunggu kunjungan sehingga ibu dapat menyusui bayinya dengan tenang tanpa harus melakukan di area yang terbuka. Fasilitas tersebut mudah diakses, dilengkapi sarana pendukung yang memadai, serta menjamin privasi dan keamanan bagi ibu dan bayi. Sehingga tersedia bilik laktasi, kebutuhan dasar pengunjung dapat terpenuhi secara lebih manusiawi, sekaligus menciptakan lingkungan kunjungan yang ramah ibu dan anak, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan citra positif bagi lembaga pemasyarakatan kelas 2 Lamongan. Pihak yang terdampak, satu ada ibu menyusui, dua anak-anak yang masih memerlukan ASI. Keterkaitan dengan manajemen ASN, ketidakmampuan memberikan pelayanan prima, ASN gagal memberikan pelayanan yang nyaman, aman, dan ramah, serta kurangnya inovasi dan adaptif. Seharusnya inovasi dalam memanfaatkan ruang. ASN gagal memberikan pelayanan aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh kelompok masyarakat, dan kurangnya fasilitas yang mendukung produktivitas pengunjung perempuan, serta kurangnya inovasi dan adaptif. Memanfaatkan ruang dan teknologi untuk menciptakan solusi, seperti ruang pojok laktasi yang nyaman, dan bukan sekedar mengukurkan kewajiban. Selanjutnya, tapisan isu menggunakan metode USG. Pada hasil USG tersebut, isu yang paling utama adalah belum optimalnya pengamanan pada pintu utama parkir menggunakan alat vibrator atau lubang inti pintu. Dengan keterangan urgensi, masalah ini mendesak karena pintu utama pada parkir adalah ring utama pengamanan. Jika petugas tidak dapat mengidentifikasi pengunjung atau tamu yang jelas sebelum membuka pintu, hal itu dapat menjadi risiko yang rawan dan dapat mempengaruhi gangguan keamanan dan ketertiban, serta risiko penyusupan dan masuknya pengunjung meningkat secara instan. Selanjutnya, di seriousness, tingkat kegawatan sangat tinggi jika terjadi kesalahan untuk mengidentifikasi, dampaknya bisa fatal, seperti pelarian narapidanya, penyusupan senjata api, dan penyelundupan barang terlarang, dan serangan terhadap petugas. Selanjutnya, point ground. Jika dibiarkan, ketidakoptimalan ini dianggap sebagai hal yang biasa atau normal. Hal ini dapat memperlemah petugas secara permanen dan menciptakan celah keamanan yang dapat dimanfaatkan pihak luar untuk mengganggu keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Lamongan. Untuk akar masalah adalah mengambil fishbone dengan metode 4M. Petugas parkir tidak memiliki visibilitas langsung untuk melihat kondisi di balik pintu, serta ketergantungan pada insting atau komunikasi verbal tanpa verifikasi visual. Selanjutnya, metode. Prosedur pengamanan pintu masih manual dan reaktif, bukan preventif. Tidak ada metode alternatif, misalnya pengecekan melalui celah, serta evaluasi risiko keamanan belum dijadikan dasar perbaikan sistem pengamanan. Selanjutnya ada material. Tidak tersedia material fisik berupa door viewer atau perangkat pendukung keamanan. Spesifikasi material keamanan pintu belum diperhitungkan sejak awal perancangan, kualitas, dan
perlengkapan sarana pengamanan pintu tidak memadai. Mesin tidak. Sistem pengamanan pintu belum dilengkapi teknologi pendukung pengawasan. Tidak ada alat cadangan untuk membantu monitor kondisi luar pintu. Infrastruktur keamanan masih minim dan belum mengikuti standar keamanan. Berdasarkan hasil analisis Fishbone menunjukkan bahwa yang paling dekat dengan isu belum optimalnya pengamanan pada pintu utama prosedur menggunakan alat viewer door atau lubang intip pintu adalah material. Dikarenakan sarana dan prasarana yang belum bisa memenuhi kebutuhan pengamanan dalam mengantisipasi terkait pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Lamongan. Oleh karena itu, material menjadi hal yang paling penting dalam akar permasalahan tersebut dari metode di atas. Secara keseluruhan, belum optimalnya pengamanan pada pintu utama prosedur bukan hanya persoalan teknis penggunaan, melainkan permasalahan sistematik yang melibatkan faktor manusia, prosedur, peralatan, dan lingkungan. Oleh karena itu, upaya perbaikan perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari penguatan keamanan dan disiplin petugas, serta penegakan SOP, peningkatan kualitas, serta pemeliharaan sarana pendukung, hingga penataan lingkungan fisik agar mendukung sistem kontrol akses yang lebih efektif dan berlapis. Selanjutnya penyesuaian core issue, yaitu gagasan pemecahan isu yang akan dilakukan saat pelaksanaan aktualisasi. 1. Konsultasi dan koordinasi kepada Kepala Subbagian Tata Usaha. 2. Peninjauan lokasi yang akan dipasang tombol viewer door. 3. Pembelian peralatan viewer door. 4. Pemasangan viewer door dilakukan oleh warga binaan yang mengerti tentang pertukangan kayu. 5. Simulasi hasil pemasangan viewer door. Manfaat dan gagasan core issue. Siap. Sistem identifikasi aman pintu. Optimalisasi pengamanan dengan door viewer untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Lamongan. 1. Yaitu pengawasan visual yang lebih optimal. Merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem kontrol akses pada pintu utama prosedur. Viewer door tidak memiliki fungsi sebagai alat bantu, melainkan sebagai instrumen verifikasi awal sebelum keputusan membuka pintu yang diambil. Agar pengawasan visual benar-benar efektif, diperlukan pendekatan yang terukur dan menyeluruh. 2. Mencegah masuknya orang tidak berkepentingan. Dengan melakukan verifikasi visual sebelum dibukanya pintu, petugas memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi apakah tamu merupakan pihak yang dikenal, memiliki kepentingan yang jelas, atau justru menunjukkan indikasi yang mencurigakan. Tindakan ini secara signifikan menurunkan risiko penyusupan, pencurian, maupun tindak kriminal lainnya. 3. Meningkatkan profesionalisme sistem keamanan. Melalui optimalisasi viewer door, mencerminkan komitmen organisasi terhadap keselamatan ketertiban yang pengendalian risiko ketika prosedur dijalankan sehingga secara konsisten didukung oleh kompetensi petugas dan pengawasan yang baik, maka sistem keamanan akan tampil lebih kredibel, terpercaya, dan berstandar tinggi. Solusi 4. Solusi ekonomis namun berdampak. Optimalisasi penggunaan viewer door merupakan solusi yang ekonomis namun berdampak signifikan. Dengan investasi yang relatif rendah, organisasi dapat meningkatkan kontrol akses, memperkuat sistem keamanan, serta meminimalisir potensi kerugian di masa mendatang. Hubungan dengan manajemen ASN dan Smart ASN.
Optimalisasi pengamanan pintu merupakan optimalisasi pengamanan pintu utama melalui penggunaan viewer door merupakan wujud peningkatan keamanan dan juga bagian dari transformasi budaya kerja ASN menuju birokrasi yang cepat sekali dengan perubahan integrasi antara manajemen ASN dan konsep Smart ASN dalam praktik ini mendukung tercipta lingkungan kerja yang aman, tertib, serta mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Berikut adalah rancangan matriks aktualisasi. Kegiatan 1, konsultasi dan koordinasi kepada kepala subbagian tata usaha. Kegiatan 1, membuat jadwal konsultasi dengan mentor dengan output jadwal konsultasi. Keterkaitan substansi pada pelatihan. 1. Akuntabel, membuat jadwal dengan jujur dan bertanggung jawab, dengan menyampaikan progres kerja secara transparan kepada mentor dan hadir tepat waktu. Kompeten, profesional dengan membuat jadwal yang terstruktur. Hal tersebut menunjukkan kita memiliki kinerja terbaik dalam mengelola manajemen waktu. Harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif, dengan menghargai perbedaan kesibukan mentor. Kita harus siap jika ada perubahan jadwal. Adaptif, dapat menyesuaikan jadwal pimpinan atau mentor. Kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan memberikan kesempatan kepada mentor untuk memberikan masukan terkait waktu paling efektif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu mendukung terwujudnya pelayanan hukum yang berkualitas serta mendukung profesionalitas ASN Kemen IMIPAS. Kegiatan 2, menyampaikan gagasan yang akan dibuat. Outputnya itu mendapat persetujuan dan dukungan pelaksanaan aktualisasi. Keterkaitan substansi mata pelatihan, berorientasi pelayanan, berkoordinasi dengan baik dengan mentor, dan memastikan rancangan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi organisasi. Akuntabel, menyampaikan gagasan dengan jujur dan transparan, serta dapat mempertanggungjawabkan ide gagasan tersebut. Kompeten, meningkatkan diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dan meningkatkan pemahaman dalam menyusun laporan yang tepat dan benar. Harmonis, menjaga setiap orang, menghargai setiap orang tanpa melihat latar belakang, serta dapat menjalin komunikasi secara terbuka. Loyal, menerima arahan dari mentor terkait pelaksanaan aktualisasi. Kolaboratif, memberi kesempatan semua pihak yang ingin berkontribusi dalam berdiskusi dengan mentor, selalu melibatkan saran untuk menyempurnakan gagasan. Selanjutnya, kegiatan 2, peninjauan lokasi yang akan dipasangkan viewer door. Melakukan peninjauan di lokasi yang akan dipasangkan viewer door. Mendapatkan masukan dari petugas pintu utama dan senior. 1. Berorientasi pelayanan, berkomunikasi dengan baik dengan senior atau petugas pintu utama dan meminta saran atas peninjauan titik tersebut. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, melaksanakan peninjauan aktualisasi dengan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan ASN yang akuntabel. Keterkaitan substansi, kompeten, belajar mengembangkan pengetahuan di pengamanan dan daerah titik rawan. Akuntabel, melaksanakan peninjauan dengan penuh tanggung jawab. Adaptif, menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan pemasangan viewer door. Kolaboratif, menerima masukan serta saran yang diberikan mentor dan petugas pintu dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi. Kegiatan selanjutnya, melakukan pengecekan ke titik yang akan dipasang viewer door pada pintu utama. Mendapatkan titik. Outputnya mendapat titik yang akan dipasang viewer door.
keterkaitan dengan substansi, berorientasi pelayanan, berkomunikasi dengan baik dengan senior atau petugas pintu utama untuk meminta syarat atas peninjauan titik tersebut. Akuntabel, melaksanakan kegiatan tersebut dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan apa yang disampaikan kepada mentor. Harmonis, melibatkan WBP yang sudah berpengalaman dalam meninjau material yang akan dipasang viewer door. Loyal, mengusahakan hasil terbaik untuk unit kerja. Adaptif, menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan pemasangan viewer door. Kolaboratif, bersama dengan WBP untuk pemasangan viewer door. Kegiatan 3, pembelian peralatan. Itu melakukan koordinasi dengan petugas atau rekan kerja dalam pembelian alat. Outputnya mendapat arahan alat yang akan digunakan untuk pengadaan viewer door. Substansi yang berkaitan, berorientasi pelayanan, bersikap sopan dan jujur pada koordinasi dalam berkoordinasi dengan petugas atau rekan kerja. Kompeten, melakukan koordinasi dan pendataan barang secara cermat untuk memastikan pembelian alat secara profesional. Adaptif, cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam memodernisasi peralatan, bantu identifikasi pengunjung. Harmonis, membangun hubungan kerja yang kondusif. Pengadaan barang yang baik akan meningkatkan keamanan dalam ketertiban yang kemudian dapat meningkatkan strategi keamanan. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, disiplin dalam pengamanan juga menambah fasilitas yang ada. Selanjutnya kegiatan ketiga. Kegiatan kedua, melaksanakan pendataan barang yang akan dibeli dan melakukan pembelian. Kang Ihwanuddin, Outputnya, Kang Ihwan, cukup. Coba langsung ke bawah, langsung ke bawah. Oke, terus jadwal. Oke. 1. Tadi Bu Rahma hitung tadi sekitar 26 menit, maksimal 20 menit ya. oh siap Bu. Coba di, tapi boleh Berarti teman-teman itu ya. dibaca Bu materinya Bu. Boleh nggak usah. Emnya kalau udah waktunya udah ini, kan satu orang total 45 menit, itu termasuk tanggung jawab penguji, juga paparan. Maksimalkan teman-teman di 20 menit ya. Kang Iwan tadi 26 menit, makanya boleh mau potong maksimal 25 menit. Izin Bu. Nah, jadi Yang materinya perlu dibaca Bu. boleh dibaca, boleh enggak, tapi dibacanya nggak usah satu-satu. Misalnya garis besarnya aja, di sini ada 5 kegiatan, kegiatan 1 apa tahapannya, tapi nggak usah dibaca detail. Baik Bu, Ya, terima kasih. oke. 1, itu kan yang tadi kata-kata pembelian, tolong diganti pengadaan, jangan pembelian. Oke, Siap. teman-teman yang ada pembelian tolong diganti pengadaan. Nah, Bu Rahma tadi udah sampaikan, ada poin-poin penilaian penguji. Tadi tampilkan isu dengan bukti visual. Tadi belum ada buktinya ya? Oh, siap Bu. Oke. Jadi teman-teman, poin penilaian 1, isu yang diangkat disertai dengan bukti dan kaitkan dengan agenda 3. Itu wajib ada di PPT. Oke. Yang kedua, gagasan kreatif kaitkan dengan agenda 3. Itu wajib ada karena di poin penilaian. Oke. Ketiga, nilai berakhlak wajib ada di matrik, tapi sudah ada kayaknya ya. Teman-teman sudah ada kalau matrik. Jadi poin-poin penilaian terlampir atau ada di PPT, di bahan tayangan ya. Oke. Tadi gagasan kreatif sudah ada agenda 3-nya belum tadi Kang? Coba maju PPT-nya. Gagasan kreatifnya. Gagasan kreatif. Maju lagi, maju. Nah, ini di sini penyelesaian masalah atau gagasan kreatif ini. Nah, kalau bisa di situ gagasan penyelesaian itu di bawahnya ada keterkaitan dengan agenda 3. Kan itu masuk di poin penilaian, ya. Sekali lagi, isu 3 ada bukti, ada keterkaitan agenda 3 karena ada di poin penilaian. Oke. Kemudian ini penyelesaian isu atau gagasan isu di bawahnya ada keterkaitan dengan agenda 3. Matrik ada berakhlaknya, kemudian pertahapan nyambung, kemudian ada teknik teman-teman presentasi. Ya, sekali lagi teman-teman, karena tadi Bu Rahma karena mau 26 menit. Teman-teman 20 sampai 20 menit paparan. Ya,
Nanti ada tanya jawab penguji sama penguatan dari mentor boleh 10 menit ya. Jadi paparannya sekitar paling lama 25 menit. Oke? Ya. Ya, Bu. Oke. Oke, baik teman-teman. Sekali lagi tadi pertama ada apa? Ada halaman pertama, tadi betul halaman kedua ada profil, kemudian kalau mau menunjukkan ada profil organisasi, kemudian role model boleh masukin sedikit. Kemudian tadi isu, 3 isu disertai dengan bukti ya. 3 isu bukti kaitkan dengan agenda. Tadi belum udah share penilaian kan? Poin penilaian. Oke ya. Itu Kang ya, semuanya buat bukan cuma untuk Kang Iwadudin, untuk semuanya. Nah, itu teman-teman pastikan ada semuanya untuk poin-poin penilaian. Nah, teman-teman yang bahan paparannya belum selesai ya, harus kapan upload Teh Hana? Udah diumumin belum? Kapan harus upload sama wali kelas udah diumumin belum? Kapan harus upload? Ini gini Bu, untuk upload hari Rabu Minggu. kebetulan, tapi memang saya sendiri pun juga belum terupload di PPT-nya saja. Ah, Itu. bukan nanti untuk laporan akhir kan ada maksimal upload tanggal berapa? Dari ibu wali kelas tanggal berapa, teman-teman? Udah diumumin belum? Berapa Najwa? Saya dari Hari Minggu. lagi Oke. Najwa suaranya kurang clear. Coba coba ngomong, bicara. Suaranya kurang ah, saya agak jauh kayak jauh gitu suaranya. Nah, besok ujian coba cari yang clear ya suaranya ya. Oke. Teman-teman tadi juga banyak yang ada iklannya. Ditolong besok ujian 45 menit cari posisi dan wifi yang kuat. Cari tempat kosong sebentar aja. Jangan banyak iklan di belakang ya. Tadi kemarin tuh ada yang banyak yang bicara di belakang mungkin lagi pelayanan. Jadi izin saat ujian cari waktu apa ruangan sepi sebentar aja 45 menit. Kan kalau Jangan bulat sampai noise kan awalnya gini, ya. jadi gini. Jangan Kan sampai bagus nggak pakai ya? ya jangan sampai teman-teman banyak iklan ya. Jadi ketika paparan di belakangnya jangan banyak cheerleader. Ya jangan banyak cheerleader yang berbicara ya. Jadi mohon hari Senin cari ruangan sepi sehingga tidak banyak cheerleader suara di Kamu ada belakang. janji. Setelah ujian baru boleh. Jangan sambil pelayanan. Izin ke atasan, Pak boleh nggak saya ujian dulu nanti baru pelayanan lagi. Karena kemarin ada lagi, jadi pengujinya nggak kedengeran. Mbak lagi apain sih gitu ya. Kan pengujinya dari ini pas tuh. Jadi pasti mengerti. Jadi mohon Senin pertama tadi cari ruangan yang tidak banyak suara. Cari ruangan sepi 45 menit saja. Ya. Terus wifi-nya kuat, teman-teman suaranya clear. Jangan sampai teknis tapi menghambat. Ya, ini suara siapa nih? Banyak iklan suara. Tehana ya. Banyak suara di belakang yang berbicara. Nah, kan nggak noise, kedengeran. Nanti kalau kedengeran sama penguji kan nggak enak. Ya. Jadi teman-teman, tadi untuk paparan ya, identifikasi isu itu ya Teh, apa? Kang Kang Ihwanuddin masukkan bukti di sini ya. Kecuali yang Ya, belum Bu. ada. Kalau yang belum ada tidak apa-apa. Kalau sudah ada belum optimal, di situ ada fotonya atau ada apa sih yang seperti apa? Ada visual karena itu masuk ke poin penilaian. Ya. Oke. Belum ditutup sama Bu Rahma tadi ya. Terima kasih kepada Kang Ihwanuddin untuk paparannya. Selanjutnya kepada Ibu Mentor, Ibu Hana, dipersilahkan untuk memberikan penguatan ataupun memberikan support atas apa yang dibuat oleh Kang Ihwanuddin. Kepada Ibu Hana, Ibu Mentor dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Kepada yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Hamdan, kemudian juga kepada Ibu Rahmawati selaku coach. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatannya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehadiran beliau, akhirnya kita bisa kehadirannya kita dapat mengikuti seminar aktualisasi ini dengan keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya Hana Kurnia selaku mentor atas peserta atas nama Bapak Ihwaluddin ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya karena telah mengikuti bimbingan dengan baik, komitmen dengan penuh disiplin juga. Dengan merancang kegiatan aktualisasi ini dengan judul gagasan ide yang sangat bagus, yakni SIAP, yang merupakan sistem identifikasi aman pintu. Dan selama proses bimbingan pun, Saudara Ihwaluddin mengikuti dengan baik
Kemudian dijelaskan semua isu-isu yang ada di lapangan kepada saya, mulai dari ketiga isu tersebut dan mengerucut pada isu pengamanan viewer tadi. Meskipun di dua isu yang lainnya pun juga penting, tapi yang menjadi prioritas kami dan bagi saya juga agar aktualisasi ini bukan hanya formalitas dan kita bisa memanfaatkan semua sumber daya yang ada di lapas kami dan bermanfaat dengan besar. Akhirnya saya menyetujui dengan aktualisasi siap ini merupakan langkah inovatif dalam menjawab kebutuhan organisasi kami. Dan semoga dengan inovasi ini kedepannya lapas kami semakin baik dalam pengamanan. Semangat untuk Saudara Ivaludin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mentor untuk penguatannya. Selanjutnya kepada Bapak Penguji, Bapak Hamdan dipersilakan untuk mengkonfirmasi apa yang akan dibuat oleh Kang Ihwaluddin. Kepada Bapak Penguji dipersilakan. Terima kasih Ibu Rahma dan Ibu Hana selaku moderator dan juga mentor dari Mas Ikhwanuddin. Di sini saya mengapresiasi tentang gagasan yang di- dipaparkan oleh Mas Ikhwanuddin, yakni berkaitan tentang pengamanan yang mana pada bagian pintu utama atau portir, yang mana portir itu merupakan hal yang sangat eh, yang sangat krusial Bu di lapas. Jadi arus lalu lintas itu cuma di portir. Jadi semisal pengamanan di portir itu dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyelundupan barang maupun sebagainya. Dan untuk Mas Ikhwaluddin, saya mengucapkan semangat untuk melaksanakan aktualisasi ke depannya dan juga untuk Bu Hana selaku mentor untuk memberikan bimbingan dan arahan agar aktualisasi bisa dijalankan dengan sebaik mungkin. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Rahma. Nggak bertanya nih penguji, nggak ada pertanyaan penguji. Menibager pisan penguji teh. Aduh, semoga besok begitu ya. Semoga besok penguji seperti ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Penguji juga Ibu Mentor yang sudah hadir. Silakan Kang Ihwaluddin untuk closing statement. Belum ada suaranya, Kang. Sini Bu, sudah terdengar. Sudah. Terima kasih kepada Bapak Hamdan selaku penguji seminar rancangan pada sore hari ini dan Ibu Hana selaku mentor yang telah membimbing saya mulai dari awal sampai dengan detik ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahma selaku moderator dan terima kasih telah memberikan kesempatan yang baik ini Oke, untuk aktualisasi bukanlah sekedar teori, tetapi langkah nyata untuk memberikan manfaat dan perbaikan. Terima kasih. Mohon izin tutup share screen, Ibu. boleh. Baik, terima kasih kepada Kak Hiwana. Teman-teman, habis ujian langsung boleh bubar. Ya, yang sudah ujian boleh meninggalkan Zoom-nya, tidak usah nunggu lagi selesai. Ya, biasanya yang urutan terakhir yang deg-degan karena paling belakang. Oke, nah teman-teman seperti itu ya tadi. Jadi Kang mana sih Kang Macin baru gabung ya. Nanti dengerin Ibu ya. Jadi tadi ada coach, ada mentor, ada penguji. Dalam satu ruangan ada 4 orang. Siapkan closing statement. Tadi closing statementnya boleh boleh kesimpulan dari aktualisasi, boleh pantun, boleh tagline, boleh cukup wassalamualaikum atau ucapan terima kasih. Siapkan chat, siapkan untuk tadi closing statement. Siapkan juga untuk menyapa narasinya. Terima kasih kepada Ibu Mentor, kepada Bapak Penguji, kepada Ibu Kos, itu boleh ya. Siap, boleh pakai catatan. Ini berapa aja pakai catatan. Boleh catatan pas mau ujian ya. Sekalian catatannya nanti buat menulis eh, pertanyaan atau masukan dari penguji. Tadi kan nggak ada pertanyaan. Nah, kalau ada pertanyaan silakan dijawab. Izin menjawab Pak Penguji. Oke ya. Oke. Jadi dicatat dan nanti clear.
Pertama, berarti teman-teman teknis. Satu, tes suara. Jangan luplep, jangan putus-putus, harus kuat. Kedua, tidak boleh banyak yang bicara di belakangnya. Tidak boleh banyak iklan di belakangnya. Cari ruangan yang sepi khusus ujian 45 menit, izin dengan baik ke mentor. Pak, izin saya mau di ruangan khusus dulu biar tidak terdengar suara-suara yang lain. Setelah ujian, teman-teman keluar lagi. Kemudian siapkan tethering terbaik jika terlempar seperti apa. Jika mati lampu seperti apa. Kalau teman-teman Senin tidak ujian, itu dampaknya luar biasa. Jadi harus ujian dengan persiapan yang tadi maksimal. Laptop sudah dicas 100%. Jika mati lampu, laptop bisa bertahan 45 menit. Karena setelah ujian, teman-teman bisa lift dari Zoom-nya. Kemudian pastikan kuota yang kuat, jadi tidak ada apa-apa, langsung tethering. Ya. Cari ruangan yang bagus, sunyi, maksudnya jangan sampai ada pelayanan. Jangan di belakangnya banyak cheerleader bicara banyak. Ya. Kemudian teman-teman harus dihadapi apapun yang terjadi hari Senin harus presentasi. Pastikan suara terdengar oleh penguji, ya. Jadi tadi apa teman-teman usahanya harus maksimal karena ini demi puluhan tahun teman-teman ke depan. Sekali lagi ini garis tipis antara CPNS dan PNS, jadi teman-teman harus semangat, ya. Bisa ya? Nah, teman-teman, mohon laporannya nanti di-share di grup. Akan berusaha koreksi satu-satu untuk laporan. Nah, kemudian besok, teman-teman, besok Jumat buat PowerPoint, PPT. Pastikan PowerPoint adalah miniatur dari laporan. Pastikan poin-poin penilaian ada semua di eh, dalam paparan. Bebas gayanya, boleh pakai apapun, yang boleh pakai Canva, boleh pakai PowerPoint. Kemudian tadi sekali lagi PowerPoint yang diupload PDF kan, namun saat share screen tidak usah PDF, nanti kesulitan saat next-nextnya. Ya. Sore ini atau hari ini tolong laporan Ibu tunggu sampai nanti malam seadanya, seprogresnya nanti Brahma koreksi. Kemudian besok membuat paparan. Kemudian karena kumpulinnya hari Minggu, Sabtu finalkan semuanya. Pastikan hari Minggu upload sesuai waktunya, jangan terlambat. Kalau terlambat ditandain sama pengujinya. Bu Rahma kurang satu, kosnya Bu Rahma itu ditandain. Biasanya nilainya dikurangi. Jadi teman-teman tolong upload pada waktu hari Minggu. Jadi mohon weekend ini teman-teman tidak kemana-mana, tidak berkegiatan. Jadi mohon fokus ke untuk Senin ujian ya. Oke, izin Bu Rahma ulangi lagi. Teman-teman, ya teman-teman nanti siapkan closing statement, siapkan pembuka, kemudian tadi jaga kesehatan, hari Senin harus paparan, apapun yang terjadi harus seminar, hadapi saja ya. Kemudian jawab pastikan teman-teman tadi suaranya clear. Kemudian paparan sudah dibuka. Jangan lama-lama cari paparan dan tidak terbuka. Kemudian suaranya clear, tidak sambil berkegiatan khusus ujian. Dan yang penting adalah mentor. Kehadiran mentor sangat maksudnya sangat penting juga. Sampaikan undangan mentor dengan baik. eh, Mentor harus hadir. Tadi teman-teman sekali lagi mentor tadi Tehana kebanyakan. Mentor mah cuma gini. Apa yang dibuat Tehana atau apa yang dibuat Kak Ihwaluddin terkait siap itu sangat bermanfaat karena kalau tidak dilaksanakan seperti apa, kalau dilaksanakan tidak usah membahas tiga isu ya. Jadi mentor kasih kasih catatan paragraf, Pak ini aktualisasi saya. Saya mendukung apa yang akan dibuat oleh peserta dikarenakan siap ini adalah tadi mengurangi apa-apa ya. Jadi silakan mentor diberikan catatan satu paragraf saja, pastikan mentor mendukung. Jika hari H mentor mendadak tidak bisa, panggil wakil mentor atas persetujuan mentor. Kalau mentor tetap pengen ikut tapi sibuk, boleh pakai hub handphone. Setelah penguatan langsung keluar lagi. Namun pastikan semoga sih bisa ya, bisa mengikuti dengan baik. Jika mentornya ada yang sama di kelompok lain, pastikan teman-teman bisa manage waktu dengan baik. Nanti silakan dipersilakan untuk bagaimana mentor caranya bisa masuk ke teman-temannya karena tadi penguatan mentor sangat sangat ditunggu-tunggu. Pastikan mentor bisa mendukung dengan baik. Nah, teman-teman eh, siapkan sesuai dengan baik ya, usaha maksimal, doa maksimal. Tolong laporannya dikirim ke Ibu malam ini. Ibu tunggu sampai 2359 seadanya. Seadanya itu aja di grup, di WhatsApp grup dikirim nanti Ibu koreksi. Kemudian besok PowerPoint, Sabtu finalkan, Minggu diupload ya. Nah, sekali lagi teman-teman, ini adalah garis tipis antara CPNS dan PNS.
Ini untuk tiket teman-teman ke BKN untuk menghilangkan C-nya dari CPNS menjadi PNS dari 80% menjadi 100%. Bu Rahma ingin coach Bu Rahma semuanya lulus, tidak ada yang ditunda, ya. Semua ada di teman-teman. Teman-teman bisa, teman-teman keren, teman-teman mampu, ya. Nah, sekali lagi tadi tips-tips Bu Rahma, pastikan teman-teman tadi saat sahur, karena Ramadan ini saat sahur, nanti ujian hari sahur hari Senin, pastikan minum air putih 4 gelas agar tidak ada yang sedak, tidak ada yang batuk. Kemudian paparan sudah disiapkan, sinyal bagus, suara bagus, paparan oke, kemudian jawab dengan baik, eh, dan support dengan doa. Karena dengan doa akan memudahkan segalanya. Jadikan doa sebagai langkah pertama, bukan langkah terakhir. Dan teman ini bulan Ramadan, pintu langit terbuka sepanjang Ramadan. Berdoanya tidak untuk diri sendiri, untuk kos Bu Rahma, untuk teman-teman yang lainnya. Jadi teman-teman jadikan doa sebagai langkah pertama, bukan langkah terakhir. Harus berdoa. Selain berdoa, teman-teman sedekah subuh. Ya, tapi sekali lagi, selain berdoa, sedekah subuh, kemudian teman-teman adalah telepon orang tua. Bapak, Ibu, saya mau ujian hari Senin, tolong didoakan, saya pengen lulus. Sekali lagi, telepon orang tua, minta didoakan agar hari Senin dilancarkan dan lulus semua, tidak nilainya di atas 70 semua, ya. Telepon orang tua. Bagi yang orang tuanya sudah tidak ada, kirim doa, kirim Al-Fatihah buat kedua orang tua. Bagi yang orang tua sudah tidak ada, sedekah subuh dan doa. Bagi yang non-muslim, silakan doa di hari Minggu dengan keyakinan teman-teman. Pastikan berdoa yang sama di hari Minggu ya, sesuai dengan keyakinannya. Untuk yang muslim, silakan berdoa 10 menit sebelum buka. Besok hari sekali lagi, besok Jumat sore setelah sholat asar, jangan langsung pergi, berdoa dulu untuk ujian. Sebut nama penguji dalam doa. Tadi sedekah untuk ujian dan telepon orang tua minta doanya. Bagi yang orang tua yang sudah tidak ada, silakan kirim doa agar dimudahkan dan dilancarkan. Teman-teman puluhan tahun insya Allah akan menjadi PNS di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Ya, amin. Nah, teman-teman, eh, Bu Rahma minta maaf karena hari Senin Bu Rahma itu double jadwalnya. Jadi Bu Rahma dengan sangat mohon maaf, hari Senin nanti moderatornya teman Bu Rahma. Ya, karena kalau ini kan cuma moderator nggak ngasih materi. Jadi mohon maaf sekali Bu Rahma dengan berat hati. eh, untuk hari Senin yang memoderatinya teman Bu Rahma. Kalau Bu Rahma kasih tahunya hari H, kasihan teman-teman nanti kaget. Jadi Bu Rahma itu mohon maaf ada double, tapi yang itu materi. Kalau materi tidak bisa digantiin. Kalau ini kan hanya moderator saja, jadi bisa digantikan. Jadi mohon maaf sekali lagi untuk hari Senin nanti untuk moderatornya ada Pak Santosa, penggantinya pengampu agenda 1. Tapi Pak Santosa sudah Brahma briefing untuk bisa menyesuaikan langkahnya dengan teman-teman, ya. Tapi Bu Rahma walaupun tidak moderator, Bu Rahma tetap doa. Tetap berdoa buat teman-teman, tetap support. Nanti kalau Bu Rahma sudah selesai, Bu Rahma bisa gabung, alhamdulillah, ya. Nah, teman-teman sekali lagi, teman-teman mohon maaf kalau tadi Bu Rahma hari Senin yang urutan pertama, mungkin intinya hari Senin Bu Rahma ada double mengajak kan tadi teman-teman di kami 22 kelas, di kementerian lain banyak. Jadi di gelombang tsunami-nya alasan karena semua mengejar 1 Juni. Jadi Bu Rahma sudah dikasih tahu Bu Rahma ada jadwal tapi tetap dimasukkan. Jadi mohon maaf untuk hari Senin moderatornya tadi ada Pak Santosa, nanti akan Bu Rahma add ke grup. Teman-teman tetap semangat, tetap Bu Rahma tetap doa. Nanti tetap untuk bimbingan tetap ke Bu Rahma sampai akhir Bu Rahma nanti ketemu di seminar akhir, ya. Tapi besok kalau Bu Rahma lebih cepat, insya Allah akan segera masuk ke Zoom. Tapi kalau misalnya tidak cepat, teman-teman sama Pak Santosa, Bu Rahma mencarikan pengganti Bu Rahma yang terbaik juga. Insya Allah bisa menemani teman-teman dengan baik. Jadi untuk hari Senin cukup nanti untuk kalau di PPT tetap Bu Rahma kosnya, cuma ketika menyapa, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Santosa. Kalau enggak, terima kasih kepada Pak Santosa sebagai moderator, karena tadi moderatornya diganti oleh teman Ibu. Ya, sekali lagi Bu Rahma mohon maaf, tapi tetap Bu Rahma bantu doa, support teman-teman agar hari Senin tetap lancar. Ya, hanya saja untuk moderatornya dibantu oleh temannya Bu Rahma. Oke, ya? Tetap semangat. Ya. Ya, dan bimbingan saja tetap sama Bu Rahma. Bimbingan, koreksi-koreksi, dan yang ngasih nilai tetap Ibu. Yang ngasih nilai bimbingan, kedisiplinan, tetap Ibu. Teman Bu Rahma hanya membantu saat moderator saja di hari Senin, sisanya sama Bu Rahma lagi. Oke? Nah, nanti hari Senin, kalau sudah selesai, teman-teman bisa grup, nanti kita akan ketemu di sore hari setelah seminar untuk apa tadi
masukan-masukan atau nanti Bu Rahma kan direkam tuh, nanti Bu Rahma akan melihat apa saja masukan dari penguji ya. Oke. Jadi teman-teman tetap semangat. Sekali lagi laporannya akan Bu Rahma koreksi. Tolong dikirim. Besok bikin paparan, minggu upload tepat waktu, weekendnya tidak boleh kemana-mana. Weekendnya tetap di tempat sampai teman-teman aktualisasi hari Senin. Setelah Senin mah terserah bebas ya. Pokoknya berjuang demi Senin, demi tadi puluhan tahun teman-teman ke depan. Any question? Ada pertanyaan? Izin ya Bu, izin Boleh. bertanya. Mm. Ibu mohon maaf, untuk yang pemateri mentor besok itu apakah menggunakan virtual background yang sama atau bagaimana? Oke, kalau mentor bebas, boleh pakai virtual background, boleh enggak. Terus pakaian mentor, nggak hitam putih, pakaian mentor batik atau hari H aja, pas seragam kantor, ya, Ya baik. Izin lagi Bu, boleh. untuk yang eh, kalimat yang diberikan pada mentor, gagasan dari yang disampaikan mentor itu perlu pembukaan atau langsung saja Ibu? Oh, usah paling. Terima kasih atas waktunya. Izin saya Rahmawati, mentor dari Mbak Hana. Apa yang dibuat Mbak Hana itu saya sangat mendukung. Nah, langsung aja. Saya mendukung dikarenakan apa yang dibuat Mbak Hana itu adalah sangat bermanfaat, belum ada, nanti ke depannya seperti apa. Boleh cuma menyapa. Terima kasih Pak Santoso sebagai moderator. Terima kasih Pak Penguji sudah hadir. Izin saya mentor dari Ibu Hana. Saya mendukung support atas apa yang dibuat oleh peserta dikarenakan apa, manfaatnya apa, ke depannya seperti apa. Oke, sekitar 5 menit. Oke. Teman-teman sekali lagi mentornya dikasih aja satu paragraf. Ini kegiatan teman-teman apa tadi, misalnya kalau Ibaludin siap itu apa, ini manfaatnya apa, kasih ke mentor. Bapak Ibu mentor, ini loh manfaat yang saya buat, kasih karena sangat bermanfaat karena A B C D gitu ya. Jadi saya hanya membuka, menyapa penguji, menyapa moderator, dan menyampaikan penguatannya. Jadi, dan saya mensupport, saya mendukung karena yang dibuatnya sangat bermanfaat. Manfaatnya apa. Oke ya, 5 menit sampai 10 menit. Oke, ada lagi teman-teman? Izin Ibu, untuk nama pengujinya apakah sudah keluar Ibu? Sudah di grup belum? Yang tadi ada di undangan ada pengujinya belum? Ada pengujinya belum? Izin Ibu, untuk yang di jadwal itu betul? Mm-mm. Itu nggak ada pengujinya Ibu, paling atas masih coach. Oh, masih kos, belum ada pengujinya. Jadi kalau tidak salah teman-teman pengujinya itu Bapak siapa ya kemarin tuh? Oke, nanti Bu Rahma share ya pengujinya ya. Bu Rahma konfirmasi dulu ada perubahan atau tidak. Tapi kalau tidak salah kemarin itu yang kelompoknya Bu Rahma pengujinya di Kementerian Imigrasi. Kelebihannya adalah beliau tahu bahwa ya, teman-teman walaupun teknis bermanfaat gitu kan, mereka lebih tahu kondisi IMIPA sama ya. Jadi lebih tahu kondisi di lapangan sehingga bisa memahami aktualisasi teman-teman. Teman-teman yakinkan apa yang teman-teman buat itu bermanfaat, itu aja ya. Apa yang bermanfaat. Tadi masukan-masukannya dicatat ya, nanti Bu Rahmat tagih masukan-masukannya. Oke, any question? Karena kita nggak ketemu lagi karena teman-teman hari Senin bukan sama oleh temannya Bu Rahmat. Oke, tapi yakinlah walaupun Bu Rahma moderator nggak jadi moderator Senin, tapi Bu Rahma doa Bu Rahma bersama teman-teman ya. Ada lagi? Sini Bu, Semangat ya, ya. terkait penilaian Bapak bisa di-share di WA grup. Oke, Baik, ada di baik, materi Bu terima kasih. Rahma pas coaching pembimbingan. Coaching pembimbingan di Oke, bawahnya ada nilai-nilai loh. Nanti Bu Rahma share lagi ya. siap. Terima kasih Bu. Oke. Sekali lagi tadi teman-teman jawab dengan baik Kang Macin ya. Tadi baru masuk soalnya. Kang sama Kang Ginta baru masuk. Jawab pertanyaan penguji dengan baik. Masukannya dicatat. Kalau masukannya tipe-tipe tidak usah dibantah. Bilang minta maaf akan diperbaiki. Jika sudah kepepet tidak ada jawaban, cukup dengan kalimat pamungkas. Terima kasih Bapak penguji untuk masukannya. Nanti akan saya koordinasikan lagi dengan coach dan mentor saya. Itu kalimat pamungkas, kalimat sakti dikeluarkan terakhir jika sudah tidak punya jawaban. Namun jika teman-teman punya jawaban, silakan dijawab. Itu kalau udah bingung jawab seperti itu, ya. Dan dicatat, semua masukannya dicatat nanti ditagih di seminar akhir. Biasanya pengujinya akan sama di seminar rancangan sama seminar akhir. Oke. Nah, sekali lagi teman-teman pastikan hari Minggu upload tepat waktu. Bu Rahma tidak ada yang mau di WA. Coachingnya Bu Rahma kurang satu. Bu Rahma nggak mau. Ya. Harus upload hari Minggu tepat waktu. Makanya besok Jumat
Sabtu, makanya katanya Burhan bimbingan hari Jumat gak jadi. Makanya Jumat besok bikin PPT, laporan finalkan, hari Sabtu juga finalkan, Minggu upload tepat waktu. Pastikan yang diupload ada nama teman-teman ya. Tadi nama filenya, NDH, nama, laporan atau PPT. Misalnya tadi NDH 12, 15, Hana, gak usah panjang. Hana Kurnia cukup 2 kata atau 1 kata. Kalau Muhammad wajib 2 kata. Takutnya Muhammadnya depannya sama. Kalau namanya Muhammad depannya wajib 2 kata ya. Takutnya Muhammad Muhammad Muhammad. Jadi itu kemudian laporan aktualisasi, kemudian bahan tayang aktualisasi. Jadi nge-rename sesuai dengan nama. Nah, kalau bisa teman-teman, ketika sudah dikasih link untuk upload, dalam kelompok 2 bikin folder masing-masing nama. Folder nama masing-masing misalnya Hana, Adora, Theo, Ginta, Arif, Macin, Indra, ya Najwa, Ilham, Hamdan, Ihwanuddin. Nah, itu diupload 2 file, laporan sama bahan tayang. Ya. Oke. Terus teman-teman, ketika paparan, semangat tadi kalau kayak Ihwanuddin kayak lagi baca. Ceritanya lagi iklan, kita lagi menjual produk. Jadi kalau gimana sih kalau orang beli? Jadi saya akan membuat inovasi siap. Siap itu adalah semangat, percaya diri bahwa itu bermanfaat. Bukan kayak baca gini, tapi lebih bermanfaat. Nah, teman-teman, boleh paparan itu tidak usah sampai titik komanya sama, tidak usah. Misalnya dalam satu slide itu ada kalimat 1 paragraf, boleh intisarinya, tidak usah dibaca langsung sampai titik komanya sama, tidak usah. Jadi tidak usah paparan lengkap sesuai titik, tapi bagaimana intisarinya. Ya, dan semangat teman-teman lagi mengiklankan inovasi. Pastikan dalam waktu 20 menit, 25 menit, 20 menit, penguji terkesan apa yang disampaikan oleh teman-teman. Ya, pastikan penguji dalam waktu 20 menit. Kalau jualan pengen membeli kayak live TikTok gitu. Bagaimana teman-teman semangat, jangan semangat ya. Saya akan membuat siap itu seperti itu ya. Semangat, percaya diri, sudah capek-capek bikin. Harus semangat, harus optimis. Kumaha kewe, gimana nanti aja. Yang penting optimis, semangat, yakinkan bahwa apa yang buat teman-teman bermanfaat. Oke. Biasanya ditanya, emang kondisi sebelumnya seperti apa? Bisa gitu. Kenapa sampai membuat itu? Kondisi sebelumnya seperti apa sampai teman-teman membuat inovasi itu? Sampaikan dengan baik. Paling gitu pertanyaannya. Jangan lupa berakhlaknya. Ya, jangan lupa nilai-nilai berakhlaknya. Sama tadi ketika visi misi ini pastikan takutnya ditanya. Oke? Semangat ya, teman-teman. Semangat atuh ya. Hadapi saja gimana hari Senin ya. Saya bisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa. Ya. Jadikan doa sebagai langkah pertama, bukan langkah terakhir. Doa, 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 insya Allah lancar. Kerjakan laporan, tambah doa, sedekah subuh, doa orang tua, insya Allah hasilnya maksimal. Oke? Ada pertanyaan lagi? Pan? Oke. Kalau tidak ada ya, baik, Ibu tunggu laporannya sampai nanti malam. Kemudian PPT-nya juga setelah kalau sudah selesai PPT, dikirim hari Sabtu juga. Kan Sabtu maksimal. Untuk besok Jumat hari ini laporan kirim seadanya, nanti Bu Rahma koneksi. Jumat besok PPT, kalau sudah selesai besok kirim juga PPT-nya, nanti Bu Rahma cek. Kemudian Sabtu finalkan, kalau ada masukan dari Bu Rahma, Minggu upload tepat waktu ya. Jangan kepikiran. Teman-teman, laporan yang bagus, aktualisasi yang bagus adalah yang diseminarkan hari Senin. Oke. Rancangan yang bagus yang selesai dan diseminarkan hari Senin. Itu. Bu Rahma kasih clue-nya. Rancangan yang bagus yang selesai dan diseminarkan di hari Senin. Harus pede. Bismillah, hadapi. Tapi tadi jaga kesehatan. Kalau waktu dengan baik jangan kepikiran. Tidak seseram yang dibayangkan. Hanya memaparkan teman-teman membuat inovasi apa, kenapa inovasinya itu manfaatnya apa. Itu saja. Ya, jadi bukan tesis, ini bukan skripsi. Ini lebih inovasi. Teman-teman sebagai CPNS di Kementerian Imigrasi Pemasyarakat mau bikin inovasi apa sih? Kenapa ambil itu? Manfaatnya apa? Nilai berakhlaknya apa? Udah. Ya, jadi tidak seseram yang dibayangkan. Kalau Bu deg-degan, baca doa, 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 doa. Deg-degan lagi, baca doa lagi. Nanti juga tenang. Ya. Oke? Oke. Baik, teman-teman, itu saja untuk sore hari ini. Sekali lagi, teman-teman, semangat. Saya bisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa. Berjuanglah untuk puluhan tahun ke depan. Sekali lagi, berjuang sekarang cuma 3 hari, 4 hari untuk puluhan tahun ke depan. Pastikan
titik aman pertama sementara rancangan harus aman semuanya. Nilainya harus di atas 70. Ya. Oke. Baik, teman-teman, sekali lagi itu saja untuk sore hari ini. Semangat. Oke. Semangat, jaga kesehatan. Teman-teman bisa teman-teman. Ayo kita dokumentasi mana semangatnya. Ayo. Oke. Foto dulu ya. 1, 2, mana Kang Ginta? 1, 2, 3. Oke, ya. Bisa ya? Oke, sekali lagi teman-teman hatur nuhun. Bu Rahma punya niat yang tulus pengen teman-teman lulus. Ya, sekali lagi hatur nuhun. Semangat, jaga kesehatan, kelola waktu dengan baik dan berdoa. Jadikan doa sebagai langkah pertama bukan langkah terakhir. Telepon orang tua, sedekah, sedekah berbuat baik, doa, 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 insya Allah lancar. Teman-teman bersyukur melewati Ramadan. Ini adalah waktu terbaik untuk berdoa. Ya, sekali lagi hatur nuhun teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Wow. Dulu di tengah, di akhir tuh baru. Ya. Oke. Itu teman-temannya boleh live dari Zoom-nya ya. Yang sudah didesain ada arahan lain dari mentor gitu ya.